Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Giovanni Batista Laji. Kali ini kakak akan bercerita tentang kitab 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai 21 tentang Samuel yang dipanggil Tuhan. Dahulu kala di tempat yang bernama Shiloh ada seorang anak muda yang bernama Samuel. Samuel tinggal di tempat suci bersama dengan Eli. Nah, Eli ini adalah seorang imam yang bijaksana. Mereka menjalani kehidupannya dengan mengabdi kepada Tuhan. Setiap malam, Samuel tidur di bait suci Allah. Di ruangan itu ada sebuah lampu yang dinyalakan sepanjang malam sebagai lambang bahwa Tuhan ada di sana. Tetapi pada malam itu ada peristiwa luar biasa yang terjadi. Ketika Samuel sedang tidur, ia mendengar seorang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." Lalu terbangunlah Samuel dan menjawab, "Ya, Bapa." Lalu Samuel lari ke ruangan Eli dan bertanya kepada Eli, "Apakah Bapa memanggilku?" Jawab Eli, "Tidak." Tetapi Samuel berpikir bahwa Eli yang memanggilnya. Sesudah itu kembalilah Samuel untuk tidur lagi. Pada saat Samuel tidur lagi, tiba-tiba terdengarlah suara yang memanggil nama Samuel lagi. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab lagi, "Ya, Bapa." Lalu Samuel pun berlari ke ruangan Eli dan bertanya kepada Eli, "Apakah Bapa memanggilku?" Jawab Eli, "Tidak." Lalu Eli berkata kepada Samuel, "Tidurlah kembali anakku." Lalu pergilah Samuel untuk melanjutkan tidurnya lagi. Tetapi saat sedang tidur lagi, Samuel mendengar suara yang memanggil namanya lagi, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab lagi, "Ya, Bapa." Lalu Samuel pun berlari ke ruangan Eli dan bertanya kepada Eli, "Apakah Bapa yang memanggilku?" Eli yang terbangun oleh suara panggilan itu merenung sejenak dan akhirnya menyadari bahwa panggilan itu berasal dari Tuhan. Dia memberitahukan kepada Samuel, "Anakku, kemungkinan besar itu adalah Tuhan yang memanggilmu. Jika Ia memanggilmu kembali, jawablah dan katakan, 'Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Sesudah itu Samuel kembali ke tempat tidurnya. Dan ketika dia mendengar suara panggilan itu sekali lagi, dia menjawab, "Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sesudah itu Tuhan berbicara kepada Samuel dan memberikan pesan-pesan yang penting untuk Israel. Selama beberapa tahun berikutnya, Samuel menjadi nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Dia membantu orang-orang Israel dan menghadapi berbagai masalah dan membimbing mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, cerita ini mengajarkan kita bahwa
Tuhan itu selalu ada. Dia sering berbicara kepada kita semua dengan berbagai cara. Mungkin bukan dengan suara yang kita dengar seperti yang dialami oleh cerita Samuel tadi, tetapi bisa melalui perasaan, ide, atau firasat dalam hati kita. Dan ini semua penting untuk kita, supaya kita selalu siap mendengar, menjawab panggilan dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Samuel tadi. Ya, terima kasih adik-adik. Dadah.